Shalom, salam sehat. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali malam ini di PJJ online kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dari kitab Nendenta nomor 385, ayat sada dan seterusnya, Babala persembahan si Merina. Persembahan si Merina, pada penibatan-Nya. Babalah korban pujin si Mehaga, ulebe altar nasi badia. Lah tetap rengapa supasuna, mantri nama manusia. Lah tetap rengapa supasuna, terpuji gelar Tuhan. Babalah persembahan si Jilena, rumah dibatasi perguruan. Babalah korban pujin si Merimna, pada pensiar kuasa. Nah tetap rena kelengat kena, rahasia sena bata. Lah tetap rena pasupasuna, segedang-gedang lutan. Bahan renungan PJJ bernienda Ibuat ibas imamat sada, ayat sada seayat teluh. Enda dibacakan kami. Judul perikopna, persembahan tutungan. Ilebu Tuhan Musa ibas kemah percupan nari. Jenari ibrekena aturan-aturan si tersena enda. Gela ipatuhi kala Israel sangat ia mempersembahkan persembahanna. Ise Atena mempersembahkan asuh-asuhan, banci ipersembahkanna, lembu, biri-biri, tape kambingna. Adi Atena lembu ipersembahkanna, jadi sada persembahan tutungan. Harus dipersembahkanna jenggi lembu si menjilena ke. Lembu harus dipersembahkanna ibas dalam bengket kubas kemah perjumpaan, gelah ialokan Tuhan ia. Sampai di jenda bahan renungan ta. Isapa kami mulihi perpulungan. Shalom. Menjua-jua membantah krina. Tema kita bernienda harus mempersembahkan si mejilena. Ibas kita dalam kegeluhan idoni enda tentu lit krina aturanna. Ibas kita rumah tangga lit aturan, bas sekolah tempat kita ardahin, bas nagarata bagepe ibas gereja ta. Sebab peraturan enda mabai kita ku arah lebih tertata rapi, tapi teratur sesuai dengan bahan PJJ kita malam ini yang diambil dari kitab Imamat. Mungkin ada kita bisa kitab Imamat enda begitu formal, banyak aturan yang pada zaman sekarang mungkin tidak kita jalankan kembali, karena di sini bagaimana mengajarkan tentang memberikan korban-korban untuk bersembah kepada Tuhan. Kitab Imamat enda terdiri ibas 27 pasal yang berisi aturan tape ritual-ritual atau upacara yang dilaksanakan bangsa Israel. Jadi dihindari bagaimana kebaktian enda dilaksanakan. Kitab Imamat enda juga berisi mengenai
imam-imam dalam melaksanakan aturan dan bagaimana kesucian kita dan kesucian dalam melaksanakan ibadah. Kitab Imamat ini menceritakan aturan yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai agar dipatuhi oleh bangsa Israel, termasuk dalam memberikan persembahan tahpe korban. Persembahan artinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Lid 3 persembahan tahpe korban yang dibahas di dalam kitab Imamat. Lid pertama korban bakaran, si kedua korban sajian, si petelukan korban keselamatan, si keempat korban penghapusan dosa, dan si terakhir korban penebus salah. Bahan kita Beni Enda membicarakan mengenai korban bakaran. Ibarat kitab Imamat ayat si pertama dikatakan bahwa korban bakaran diberikan enda banci lembu sapi entah kambing domba. Adi lembu sapi enda harus lembu sapi si jantan harus terbaik, tidak cacat, lembu yang sehat, tidak penakitan, atau lembu silang kena virus. Bagaikan dan kambing domba, harus kambing domba yang tidak cacat, sehat, lah penakitan. Selain korban, ibas kitab Imamat diceritakan tempat ingat jadi tempat persembahan, mesbah yang harus suci untuk dipersembahkan, untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Engkai maka peraturan enda ibadah kurang mungkin Tuhan. Maka kalau Israel memberi persembahan, ingat Tuhan menciptakan dunia ini, Ia tidak kekurangan. Kesah kita saja Tuhan punasa. Maka ibas persembahan enda Tuhan mengajarkan mendidik bangsa Israel bagaimana cara memberi persembahan yang layak dan penuh hormat kepada Tuhan. Persembahan adalah ekspresi rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Lika persembahan si terima Tuhan, lika persembahan las terima Tuhan. Enda contohnya ibas kitab Kejadian, bagaimana persembahan Kain dan Habel. Seperti persembahan Kain yang tidak diterima oleh Tuhan, tetapi persembahan Habel yang membawa anak kambing sulung dombanya dengan tulus dan ikhlas, ini diterima oleh Tuhan. Begitu juga pada saat ini, malah kita sangat masih kita kebaktian di gereja, malah jumpai kami piga-piga kolekteta setna ngomali lika sobeknya lika ngo dipiu-piu. Jadi agenda kita lalu melihat nominal entah penilai dari uang yang diberikan, tetapi ketulusan hati. Ingat, gereja tidak pernah memantau nilai atau angka yang kita berikan persembahan kita kepada Tuhan, tetapi bagaimana rasa ketulusan hati kita kepada Tuhan dalam memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kecil pun nilai nominal yang kita berikan, tetapi apabila dari hati yang tulus, maka akan diberkati oleh Tuhan. Persembahan enak bukan tiket kita ke surga,
Tapi dari persembahan, Tuhan mengetahui isi hati kita. Sejauh mana kemampuan kita mengucap syukur atas berkat-berkat yang kita terima. Maka persembahan bukan kita meminta berkat, tetapi rasa syukur kita karena kita telah menerima dari Tuhan. Ibas kitab Korintus 2 ayat itu endape dikatakan bagaimana ketulusan hati untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan memberikan Tuhan dari sisa-sisa ataupun hanya untuk memperoleh status sosial. Nanti si A memberikan melala pasu-pasu gereja. Jangan kita mengharapkan untuk adanya status sosial. Jangan mengharapkan untuk mendapatkan kehormatan, tetapi berikanlah dengan ketulusan yang terbaik kepada Tuhan. Di saat ini banyak perpulungan memberikan sedikit persembahan, tetapi mengharapkan berkat yang banyak. Tuhan, berikan kami banyak rezeki, berikan kami kesehatan, pekerjaan, rezeki melimpah. Tapi dalam memberikan persembahan, begitu hitung-hitungan kepada Tuhan. Marilah bahan PJJ kita ini mengingatkan kita untuk memberi dengan ketulusan hati. Tapi jika persembahan perpulungan memberikan dalam jumlah besar, tetapi laka pernah ia mempersembahkan dirinya sebagai persembahan hidup. Kai maksudnya persembahan si hidup. Persembahan si hidup ini adalah diri kita. Dari ujung kepala kita sampai ke ujung kaki kita, ini adalah persembahan yang hidup. Jadi tidak hanya materi yang kita berikan, tetapi juga diri kita. Bagaimana kita mengajak keluarga kita untuk beribadah, terlebih saat pandemi ini. Bagaimana kita membawa diri kita dan keluarga kita untuk beribadah di rumah, PJJ online kita di rumah, babai anak KKR ibadah, BGP renungan di bas rumah. Jadi persembahkanlah diri kita jadi korban yang terbaik bagi Tuhan. Enda baca ibas Roma 10:2 ayat si pertama. Ibas pandemi COVID-19 endape lihat sekali dampak ibas perpulungan tak baik dampak sosial bagi dampak ekonomi melawan adik kita pergi banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan, pendapatan menurun, tapi ekonomi dari sekemesrana. Hibas PJJ ta bernienda lalu menuntut kita guna memberikan yang terbesar ataupun dalam jumlah yang besar, walaupun ekonomi kita pada saat ini dalam keadaan terpuruk. Tetapi berikanlah persembahan enda, ucapan syukur enda dengan hati yang tulus. Ingat kisah seorang janda ibas Markus 10:2 ayat 41-44. Ia hanya memberi dengan 2 peser, tetapi Tuhan lebih berkenan kepada persembahan janda itu. Karena apa? Karena ia mempersembahkan seluruh kepunyaannya tanpa hitung-hitungan. Maka persiapkanlah persembahan yang terbaik dengan hati yang tulus dan penuh syukur. Ingat, memberi persembahan bukan supaya menerima berkat, tetapi karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Inilah bahan PJJ kita malam ini. Tuhan memberkati. Amin.